Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca yang ke-49 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Wa id, ingat id, kalau ada id ada takdir apa? Udhkuru. Wadhkuru. Id, ingatlah tatkala najjaynakum, kami selamatkan kalian, min ali fir'aun. Ali fir'aun yakni jamaah fir'aun, kelompoknya Fir'aun, sehingga masuk padanya Fir'aun juga, Fir'aun wa qaumuh. Al Fir'aun yakni Fir'aun dan kaumnya, jamaah Fir'aun. Ingatlah tatkala kalian kami selamatkan dari kelompoknya Fir'aun, dari Fir'aun dan para pengikutnya. Yasumunakum su'al adab. Dia Fir'aun dan pengikutnya, kelompoknya, yasumunakum su'al adab. Yasum dari as-saum, yakni ar-ra'im. Yasumunakum yakni yar'unakum. Mereka memperlakukan kalian, menimpakan kepada kalian su'al azab, ya, siksa yang jelek. Siksaan-siksaan yang jelek. Yudabbihuna abna'akum, dari dzabbaha yudabbihu, fi'il mudha'af dari fa'ala yuf'ilu, menunjukkan takhir. Karena mereka membunuh bukan hanya 1-2 kali, tapi sering, banyak membunuh. Ini fi'il mudha'af. Yudabbihuna abna'akum, mereka menyembelihi anak-anak kalian. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, dengan fi'il mudha'af ini lil mubalaghah, karena kasrah menidmahun, banyak yang mereka bunuh. Dalam ayat yang lain dengan lafaz qattala, yuqattiluna abna'akum, bisa bermakna sama atau bisa maksudnya kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada yang dibunuh dengan disembelih, ada yang tidak, dibunuh dengan cara lain, sehingga disebut dengan sebagian ayat yuqattiluna abna'akum, sebagian ayat yudabbihuna abna'akum. Wa yastahyuna nisa'akum. Yastahyu dari hayyun, dari hidup, yakni yastabqun, dan mereka membiarkan hidup nisa'akum, perempuan-perempuan kalian yang laki-lakinya dibunuhi, disembelihi, yang perempuannya dibiarkan hidup oleh mereka. Jadi ini adalah bentuk kehinaan, sehingga para wanita tidak ada yang membela mereka. Wa fi dzalikum, maka dalam penyelamatan kalian tersebut, dalam peristiwa kejadian diselamatkan kalian tersebut dari ali Fir'aun, isyarahnya kepada inja'ikum, ke awal ayat. Maka dalam peristiwa tersebut, ya, Allah menyelamatkan kalian dari ali Fir'aun,
itu balaun, ada bala. Bala ini ikhtibar, ada ujian. Min rabbikum azim. Azim ini naat dari bala. Azim naat dari bala. Ini adalah ujian yang besar dari Rabb kalian. Yani liyu'lam, agar diketahui man yashkuru minkum wa man yashkur. Diselamatkan kalian dari Firaun dan pengikutnya, itu ujian yang besar, sehingga bisa diketahui mana yang bersyukur dan kalian mana yang tidak. Ini mana balaun min rabbikum. Ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Firaun dan pengikutnya, yang mereka memperlakukan, menimpakan kepada kalian siksa-siksa yang keji, yang buruk. Mereka menyembelihi anak-anak kalian yang laki-laki dan membiarkan hidup yang wanita kalian. Maka peristiwa kejadian diselamatkannya kalian dari Firaun dan pengikutnya, itu adalah ujian yang besar di hidup kalian, sehingga diketahui nanti siapa yang bersyukur, siapa yang tidak bersyukur. Itu mana ayat 49. Adapun faedah ayat ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang pertama, tadzkirullahi ta'ala li Bani Israil. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Bani Israil nikmatahu alaihim. Ya, nikmatnya kepada mereka, bin ja'ihim min ali Fir'aun. Ketika Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan pengikutnya. Ini walaupun mereka-mereka yang di Madinah ketika itu tidak merasakannya, tapi sudah kita baca. Karena nikmat kepada moyang, nikmat kepada ayah, nikmat kepada kakek, dan seterusnya, itulah nikmat kepada anak turunannya. Yang diingatkan di sini, mereka nikmat Allah berikan kepada pendahulu mereka. Yang kedua di antara faedah ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annal inja minal adu nikmatun kabirah. Diselamatkannya seseorang, diselamatkannya satu kaum dari musuh, itu pun nikmat yang besar. Yunimullah biha al-abd. Allah berikan nikmat tersebut kepada hamba. Ya, di antara bentuk nikmat Allah adalah diselamatkan dari musuhnya. Dia bisa selamat dari musuh dirinya. Yang ketiga, kata rahimahullahu taala, wa minha bayan, penjelasan hanki ali Fir'aun dan Bani Israil. Iya. Dendam yang ada pada Fir'aun dan pengikutnya kepada Bani Israil, sehingga mereka membunuhi anak-anak Bani Israil ketika itu. Karena kejengkelan yang sangat kepada Bani Israil. Yang keempat, rahimahullahu taala, di dalam ayat ini adalah anna Rabb subhanahu wa ta'ala lahu mutlaqut tasarruf fi ibadihi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki tasarruf yang mutlak, berbuat pada hambanya, ya, sesuatu yang menyenangkan hambanya, yang membinakan hambanya, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang yatasarraf, yang berbuat. Allah menyelamatkan hambanya seperti di sini dalam ayat ini. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan satu permasalahan tafsir yang disebutkan dalam kitab tafsir, yaitu kata beliau, ada satu pendapat yang menyatakan taktil, pembunuhan yang dilakukan oleh Fir'aun dan pengikutnya kepada
anak laki-laki itu setelah diutus Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya tidak. Ketika telah diutus Nabi Musa alaihissalam menjadi rasul, maka dia pun membunuhi anak laki-laki yang lahir. Berdasarkan ayat dalam surat Ghafir, ketika Firaun didatangi Musa alaihissalam mendatangkan bayinat kepada Firaun, setelah itu Firaun berkata kepada kaumnya, uqtulu abna alladzina amanu ma'ah wastahyu nisa'ahum, bunuhlah oleh kalian anak laki-laki orang yang beriman kepada Musa alaihissalam, dan biarkanlah perempuan-perempuan hidup. Dalam ayat yang lain kata beliau, ketika Musa alaihissalam mendatangi Firaun, menegakkan hujjah kepada Firaun, Firaun berkata kepada Nabi Musa alaihissalam dan bersamanya, sanuqattilu abna'ahum wa nastahi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Ya, kami akan bunuhi anak-anak laki mereka dan membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Ada sebagian, kata Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat taktil ini terjadi 2 kali, dan ini yang cenderung disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Tazkirah Rahman. Kata beliau, ba'dul mu'arrikhin berpendapat taktil itu ada terjadi sebelum Nabi Musa jadi rasul, atau bahkan sebelum beliau lahir. Iya. Dan ketika beliau diangkat menjadi rasul, ya, dilakukan lagi membunuh anak laki-laki yang ada. Dan itu cenderung yang dikuatkan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Adapun Syekh Utsaimin rahimahullah dari zahir yang beliau sebutkan dalam tafsir ini, beliau mengatakan pendapat yang pertama. Allahu a'lam bishawab.